Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setia Budi, NIM 1804040029. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dengan judul penelitian Pemilihan Teknik Perbaikan Perkerasan Jalan Studi Kasus pada Ruas Jalan Raya Kronjo, Kabupaten Tangerang. Latar belakang dari penelitian ini, seperti kita ketahui, jalan merupakan prasarana yang berperan penting dalam kelancaran transportasi. Setiap pergerakan orang dan barang di darat khususnya akan selalu menggunakan sistem transportasi. Sehingga pergerakan yang terjadi dapat difasilitasi oleh peran kondisi jalan yang baik dalam memfasilitasi pergerakan orang untuk menyongsong kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Pertumbuhan lalu lintas, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, terus mengalami percepatan. Semakin tahun, semakin meningkat kecepatan lalu lintas. Peningkatan ini menyebabkan infrastruktur, khususnya jalan, itu dibebani dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi dan terus berulang setiap tahunnya, yang akan berdampak pada penurunan kualitas jalan itu sendiri. Kerusakan jalan akan menimbulkan banyak kerusakan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Karena mau tidak mau akan menghambat kecepatan dan kenyamanan pada pengguna jalan, serta menimbulkan banyak korban jiwa akibat kerusakan jalan itu tersendiri. Tujuan penelitian yang saya teliti berupaya mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi, khususnya pada ruas jalan raya Kronjo, dan mengidentifikasi prosedur perbaikan yang paling tepat untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. State of the art dari penelitian terdahulu, menurut penelitian Karto Andrianto dengan judul penelitiannya, yaitu pemilihan teknik perbaikan perkerasan jalan dan biaya penanganannya, studi kasus pada ruas jalan muter Wonokiri, bahwasannya proses pengaspalan yang dipilih meliputi perbaikan menggunakan lapis CTRB atau dengan laston. Menurut Soimi Wiwin Wahidah dengan judul penelitiannya pemilihan teknik perbaikan perkerasan jalan studi kasus pada Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, dalam penelitian tersebut menggunakan metode perbaikan perkerasan jalan dengan CTRB dengan kondisi jalan dalam kategori buruk. Kemudian menurut Umburemu dengan judul penelitiannya pemilihan teknik perbaikan perkerasan jalan studi kasus pada ruas jalan Surabaya Malang, metode perbaikan perkerasan jalan dan penelitian tersebut menggunakan metode overlay. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, teknik perbaikan perkerasan jalan ini mengacu pada beberapa pertimbangan, seperti menggunakan pertimbangan konstruksi, pertimbangan pemeliharaan atau periode pemeliharaan, metode pemeliharaan serta acuan pertimbangan keamanan dan kenyamanan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik perbaikan apa yang tepat dan nantinya akan diterapkan pada perbaikan perkerasan jalan yang ada di ruas Jalan Raya Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dari kerangka penelitian dapat kita lihat dari judul pemilihan teknik perbaikan perkerasan jalan, itu ada 3 metode atau teknik perbaikan yang disajikan dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu perbaikan dengan overlay, kemudian dengan rigid pavement, dan yang ketiga dengan CTRB. Overlay, sedikit tentang overlay, yaitu perbaikan dengan menggunakan
lapisan aspal, di mana aspal tersebut menjadi bahan pengikat untuk melapisi kerusakan jalan yang terjadi. Kemudian rigid pavement adalah perkerasan di mana bahan pengikatnya itu menggunakan semen atau biasa kita sebut sebagai paving beton semen. Ini dapat dibangun dalam situasi ketika kapasitas bawah tanah tidak memadai atau daya dukungnya cukup tinggi. Kemudian ada lagi dengan metode CTRB atau biasa kita sebut dengan Cement Treated Recycling Base. Lapisan dasar ini berfungsi sebagai lantai terhadap lapisan permukaan dan lapisan perkerasan yang nantinya menopang luas beban roda dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode deskriptif, di mana penelitian ini berfokus pada pengungkapan suatu masalah atau situasi daripada menetapkan fakta. Hasil penelitian ini nantinya berfokus pada gambaran keadaan subjek penelitian saat ini. Jadi dengan kata lain, deskriptif ini sesuai dengan apa yang terjadi dengan kondisi pada saat ini. Kemudian sampel yang saya ambil dari lapangan yaitu pada ruas Jalan Raya Kronjo, Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan pengumpulan data secara primer, di mana data-data yang saya kumpulkan itu langsung dari studi kasus, dari lokasi studi, seperti LHR, lalu lintas harian rata-rata, kemudian jenis kerusakan jalan, dimensi kerusakan jalan, dan juga wawancara dengan para pengguna jalan untuk menentukan melihat seberapa nyamankah kondisi jalan pada saat ini. Kemudian desain perbaikan yang saya gunakan ada 3 pilihan. Di antaranya adalah overlay, rigid pavement, dan juga ada dengan CTRB. Di mana rigid pavement itu nantinya sebagai lapisan permukaan setelah lapisan pondasi atas itu menggunakan aspal. Jadi sebelum aspal dilapisi itu ada lapisan tanah dasar, kemudian lapisan pondasi bawah, selanjutnya dilapisi dengan lapisan pondasi atas, dan kemudian baru kita menggunakan lapisan pondasi aspal dengan aspal di atasnya. Kemudian rigid pavement atau biasa kita sebut dengan perkerasan kaku, di mana bahan pengikatnya itu menggunakan semen atau biasa disebut dengan paving beton semen. Ini juga dikenal sebagai perkerasan bergaris atau beton semen karena komponen utamanya adalah beton semen dengan atau tanpa penutup aspal. Konstruksi jalan kaku ini terdiri dari beberapa plat, yaitu plat beton yang ditumpuk di atas pondasi. Kemudian dengan CTRB atau Cement Treated Recycling Base, yaitu lapisan dasar yang berfungsi sebagai lantai atau lantai dari terhadap lapisan permukaan dan lapisan perkerasan yang nantinya menopang luasnya beban roda dan menyebarkannya ke lapisan bawah. Agregat dasar kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Dasar yang dirawat aspal, dasar yang dirawat semen, dan dasar yang dirawat semen CTRB. CTRB itu terdiri dari lapisan tanah dasar, kemudian lapisan pondasi bawah, kemudian CTRB, dan dilapisi oleh lapisan atas yaitu lapisan permukaan.
Ada beberapa daur ulang yang meliputi perkerasan CTRB, seperti cold mixer recycling, daur ulang campuran dingin, dan daur ulang campuran dingin pun juga terbagi beberapa jenis dalam konstruksi jalan, menggunakan in situ recycling, kemudian in plant recycling, di mana metode menggunakan mesin daur ulang di tempat, atau metode ini material jalan aspal lama yang diproses di pabrik diangkat melalui pipa yang disesuaikan oleh campuran aspal kontinu. Dari grafik yang dapat kita lihat di sini, ada beberapa metode atau teknik perkerasan yang kita lihat. Dari ketiga metode ini dapat kita tinjau dari tinjauan konstruksi. Itu seperti overlay. Overlay itu sendiri berada di tingkat atau mendapatkan skor 4 dari segi persiapan permukaan jalan. Kemudian rigid pavement itu berada di skor 7, sama dengan CTRB. Kemudian dari segi pelaksanaannya itu overlay mendapatkan skor 2, atau dalam arti overlay itu detailnya alat berat yang dibutuhkan itu sedang. Dan kemudian rigid pavement itu mendapatkan poin atau skor 3, alat berat yang dibutuhkan sedikit. Kemudian CTRB itu ada di skor dengan skor 1, karena CTRB itu membutuhkan alat yang banyak. Dari ketiga metode ini itu dimenangkan oleh rigid pavement dan CTRB, di mana masing-masing dari segi permukaan jalan itu berada di skor 7. Kemudian jika ditinjau dari periode pemeliharaan, baik dari pemeliharaan rutin maupun dari pemeliharaan berkala, overlay ada di skor 1, karena dari pemeliharaan rutin, overlay itu sering atau hampir setiap tahun diadakan pemeliharaan rutin. Sedangkan perkerasan kaku jarang atau tidak diperlukan lagi pemeliharaan secara rutin setiap tahunnya. Maka dari itu, perkerasan kaku mendapatkan skor 3 jika ditinjau dari tinjauan periode pemeliharaan. Jika pemeliharaan secara berkala, CTRB itu sedang, atau periode pemeliharaan secara berkala tetap periodenya kurang dari overlay karena lapis pondasi atas itu lebih stabil. Sedangkan perkerasan kaku itu jarang dilakukan pemilihan berkala karena tidak diperlukan lagi pemilihan berkala secara periode. Maka dari itu, dari tinjauan periode pemeliharaan baik rutin maupun berkala dimenangkan oleh rigid pavement dengan total skor yaitu sebanyak 6. Kemudian jika ditinjau dari metode pemeliharaan baik rutin maupun berkala, jika ditinjau dari pemeliharaan rutin, overlay itu mudah dapat dilaksanakan baik dengan mesin ataupun manual, dan proses pelaksanaannya pun sederhana. Jika perkerasan kaku, jika pemilihan rutinnya itu sedang, proses pelaksanaannya tidak sederhana atau rumit, lebih banyak menggunakan peralatan mesin.
juga sulit untuk CTRB, dapat dilaksanakan baik dengan mesin ataupun manual karena tebal lapis permukaan kurang dari overlay. Maka untuk pemeliharaan dengan kerusakan sampai ke base cost memerlukan metode pemeliharaan yang rumit. Kemudian ditinjau dari segi pemeliharaan secara berkala. Untuk overlay ini mudah dapat dilaksanakan baik dengan mesin ataupun manual, dan prosesnya itu sangat sederhana. Kemudian jika perkerasan kaku itu sedang dan CTRB itu juga sulit, jika kita tinjau dari pertimbangan dan kenyamanan juga keamanan, jika kita lihat dari keamanan, overlay itu sendiri sedang karena perkerasan dapat mengikat ban saat kendaraan mengerem. Sedangkan untuk perkerasan kaku dari segi keamanan itu jelek karena perkerasan ini itu tidak bisa mengikat ban saat kendaraan mengerem atau licin. Nah, sedangkan CTRB itu baik dari segi keamanannya karena perkerasan dapat mengikat ban pada saat kendaraan mengerem dan lapisan fondasi atas lebih stabil apabila ada pengikisan bahu saat hujan. Kemudian jika ditinjau dari segi kenyamanan, overlay sendiri itu baik karena perkerasan bisa meredam getaran. Sedangkan perkerasan kaku itu jelek, perkerasan kaku tidak bisa meredam getaran. Nah, kemudian CTRB jika ditinjau dari segi kenyamanan itu sedang karena yang diredam kurang dari overlay atau dari lapis permukaan CTRB kurang dari overlay. Dari beberapa tinjauan di atas dapat kita simpulkan dari masing-masing metode itu dimenangkan oleh metode rigid pavement dengan nilai 20. Kemudian overlay itu mendapatkan skor 19 dan juga CTRB mendapatkan skor 19. Jika ditinjau dari pertimbangan konstruksi, overlay mendapatkan skor 6, perkerasan kaku atau rigid pavement mendapatkan skor 10 dan CTRB 8. Kemudian jika ditinjau dari pertimbangan pemeliharaan, itu overlay mendapatkan skor 8, kemudian perkerasan kaku atau rigid pavement juga 8, CTRB 6. Kemudian jika ditinjau dari pertimbangan keamanan dan kenyamanan, overlay sendiri mendapatkan skor 5, kemudian perkerasan kaku atau rigid pavement mendapatkan skor 2, dan CTRB mendapatkan skor 5. Jika dijumlahkan dari masing-masing metode, yaitu overlay 19, skor, rigid pavement 20, dan kemudian CTRB skornya 19. Nah, dari grafik tersebut dapat kita ambil kesimpulan yaitu teknik pemilihan perbaikan perkerasan jalan yang tepat untuk Jalan Raya Kronjo Kabupaten Tangerang yaitu menggunakan rigid pavement karena dari tabel 4.20 maka diperoleh teknik perbaikan perkerasan jalan pada ruas Jalan Raya Kronjo yang dipilih adalah perbaikan dengan rigid pavement dengan tebal plat 7,01 cm atau kurang dari sama dengan 15 cm. Maka dipakai tebal plat beton minimum yaitu 15 cm. Dari kesimpulan penelitian yang saya teliti, berdasarkan hasil analisa desain yang disajikan dari 3 metode tersebut dengan umur rancangan 20 tahun, diantaranya yaitu dengan overlay plastone setebal 20 cm, rigid pavement setebal 15 cm, dan CTRB setebal 21 cm yang dilapisi laston 14 cm. Berdasarkan hasil penilaian dari ketiga metode, diperoleh nilai overlay 19, rigid pavement 20,
dan STRB 19. Maka metode perbaikan yang paling optimal pada ruas jalan raya Kronjo Kabupaten Tangerang yaitu perbaikan dengan pekerasan kaku atau rigid pavement dengan tebal plat 15 cm. Dari hasil penelitian ini, pembahasan dan kesimpulan yang ada maka dapat disampaikan beberapa saran untuk perbaikan pada ruas jalan raya Kronjo Kabupaten Tangerang agar lebih efektif dan efisien, yaitu perbaikan pada ruas jalan ini sebaiknya tidak hanya dipusatkan pada perbaikan perkerasannya saja, tetapi juga melakukan usaha peningkatan kapasitas jalan dan perbaikan sistem transportasi secara integral dengan beberapa cara, misalnya mengurangi beban yang masuk atau mengurangi hambatan samping jalan. Hal ini diperlukan juga pemantauan dan pengamatan kerusakan secara rutin. Apabila ada kemungkinan jalan rusak, maka segera diadakan perbaikan dengan metode perbaikan yang sesuai agar kerusakan di kemudian hari tidak terus bertambah dan tidak meluas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.